yang saya rasakan waktu itu ya, karena ujiannya terlalu berat, itu saya sudah di awal itu putus asa. Jadi putus asa itu maksudnya saya merasa downnya itu karena apa? Karena saya kok begini, maksudnya begini itu yang diujikan terlalu berat gitu loh. Maksudnya kok seberat ini ya? Gitu, seberat ini kok saya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi di Vergas Story. Let's talk about Vergas Story. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini di channel Vergas Story, ini Pak Jack mendatangkan tamu atau narasumber yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Dan tentunya teman-teman pasti sudah banyak yang kenal dong, siapakah dia. Tapi barangkali ada yang belum kenal, mungkin kita kasih kesempatan aja ya buat kenalan. Selamat datang Bapak. Oke, selamat datang Mas Jack. Sekarang gini Pak, supaya kita semuanya lebih kenal, supaya kita lebih akrab. Katanya kan tak kenal maka tak sayang nih ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mestinya saya memperkenalkan diri dulu. Saya salah satu guru di SMA Negeri 1 Mergas. Nama saya Bambang Daryanto. Pak Bambang ya. Pak Bambang. Biasa dipanggil Pak Bambang. Pak Bambang. Ini nanti kita akan mungkin sedikit banyak akan bercerita ataupun mungkin cerita pengalaman saya, tapi sebelumnya mungkin perkenalan yang bagi yang belum kenal dengan saya. Yang pertama nama ya, seperti tadi sudah, kemudian alamat saya di Tegalsari. Tegalsari itu Kelurahan Bergaslor, kemudian dekat dengan sekolahan kita di SMA Bergas. Kemudian sudah punya 2 anak. Wow. Sudah punya 2 guys. 2 anak tapi 1 istri. Istri 1 ya Pak ya. Itu kemudian apalagi ya, latar belakang saya ngajarnya komputer, kemudian berarti saya sarjana komputer. Iya. Kalau misalnya kalau di sini itu banyak SPD ya, sarjana pendidikan, kemudian saya mungkin beda dengan yang lain. Kemudian nanti kita akan tahu ceritanya gimana kok bisa jadi guru gitu ya. Karena latar belakang bukan guru kemudian dipaksa menjadi guru gitu. Karena memang biasanya kan guru itu berijazahkan SPD ya Pak, sarjana pendidikan. Tapi ternyata Pak Bambang kan latar belakangnya adalah Eskom. Eskom itu apa Pak? Eskom itu sarjana komputer. Jadi, saya pikir sarjana komedi Pak. kalau banyak orang itu atau di keluarga kami itu istilah itu kadang Eskom itu eskomplong gitu ya. Komputernya jadi komplong. Kenapa kok komplong? Karena ya tidak sesuai dengan ininya gitu ya. Dengan basicnya ya. Basicnya kan ngajar kok komputer komplong, karena komputer itu kan benda mati. Kemudian kalau guru tuh yang dihadapi adalah kan siswa hidup gitu ya. Benda hidup, manusia yang mempunyai nyawa dan punya karakter juga yang si A, si B, si C itu beda-beda dari itu. Kalau di Bergas ini Pak Bambang ini sudah mulai tahun berapa Pak? Kalau di Bergas saya ngajar tuh tahun 2010. Jadi 2010 sekarang 2021 ya, hampir 11 tahun. 11 tahun. Ya, saya masih honorer atau istilahnya GPT gitu ya, guru tidak tetap. Gitu. Jadi semoga dengan nanti kelihatannya ada P3K. Nah, ini doanya bisa seperti yang lain. Siap. Nanti barangkali Tuhan berikan rezeki yang lebih berkah barokah untuk Pak Bambang dan keluarganya. Jadi gini Pak, tadi sudah sedikit memperkenalkan diri tentang latar belakangnya Pak Bambang. Cuma mungkin yang membuat kami dari tim Vergas Story ini menarik untuk dibahas adalah
dalam 1 tahun terakhir ini Pak, Iya. mungkin kan tadi Pak Bambang sudah menceritakan bahwasanya di Bergas sudah kurang lebih hampir 11 tahun. Cuma mungkin kan ada satu hal yang membuat kondisi di Bergas sendiri juga jadi agak tidak stabil, karena kan Pak Bambang tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai guru TIK atau guru komputer dan juga PKW di Bergas sendiri. Lebih tepatnya kurang lebih 1 tahun yang lalu. Iya. Jadi gimana sih Pak kondisinya sebenarnya? Dalam artian apa sih yang terjadi dalam 1 tahun yang lalu? Oke, dalam 1 tahun terakhir ini utamanya sudah berapa ya, 7 bulan ini saya ada ujian, ya, ada ujian pada diri saya pribadi. Mungkin namanya ujian itu saya kira banyak orang yang sama mengalami ujian itu, tapi untuk kali ini itu ujiannya mungkin berat gitu ya, berat. Walaupun mungkin sebelumnya ada ujian-ujian kecil gitu ya. Kalau nanti kita cerita story atau sejarah gitu, dari saya apa jadi guru atau pengalaman belum menjadi guru itu kan ada hidup saya itu naik turun gitu ya, dinamis ya Pak, ada dinamika kehidupannya, rolling apa ya, bukan mudun ya, kadang lojor, kadang menanjak tinggi gitu. Jadi ini mungkin terlalu atau mungkin bagi saya itu, saya sudah mungkin di awal jatuh itu saya hampir maksudnya ini sudah pasrah gitu, maksudnya maka itu kalau memang yang dikehendaki Allah SWT itu seperti ini ya saya mengikut gitu. Dan itu di awal-awal saya jatuh, kemudian ini sudah 7 bulan ya, ini saya berarti kalau 7 bulan sekarang kan sudah hampir Maret April ya Pak, berarti itu kejadiannya itu Agustus itu, ya, tanggal 5 gitu. Jadi kebetulan ini masa pandemi, jadi sebenarnya kalau dibilang pekerjaan itu nggak terlalu banyak itu ya, tapi kalau kalian ini secara pribadi saya mungkin akumulasi, jadi akumulasi dari beberapa pekerjaan yang lalu ya. Itu kemudian membuat tensi saya tinggi gitu ya, tensi tinggi, kemudian saya nggak kuat terus jatuh atau saya sakit gitu ya, sakit, kemudian ini mulai bangkit lagi insya Allah pelan-pelan, karena penyakit saya ini mungkin tidak bisa langsung sembuh seketika. Ya, kalau penyakit koreng itu kalau di luka misalnya dikasih obat itu nanti kering selesai sembuh. Ya, kan ini butuh pemulihan gitu. Jadi gini Pak, memang setiap manusia itu pasti akan mendapatkan cobaan atau ujian, dan derajatnya kan klasifikasinya masing-masing. Dan tapi yang harus Pak Bambang dan juga teman-teman yakini bahwasanya Tuhan itu tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan dari hambanya, dan itu juga bagian dari janji Allah kepada kita. Artinya ya ini bagian dari ujian kesabaran. Mungkin memang saat ini Pak Bambang ujiannya sedemikian, tapi barangkali suatu saat bisa jadi akan timbul nikmat yang lebih baik lagi. Artinya kan ketika manusia mendapatkan ujian, artinya akan dinaikkan levelnya. Gampangnya gini Pak, ketika anak didik kita ketika ujian akhir semester, otomatis kan dia akan melewati proses mengerjakan soal. Nanti ketika nilainya bagus, mereka akan naik kelas. Tapi ketika anak tersebut atau siswa yang ketika ujian nyerah, bahkan dalam kondisi pandemi, aku sudah sekolah menewah, sekolah mumet, apa yang terjadi? Itu kan berarti anak tersebut tidak melewati ujian dan dia tidak akan naik kelasnya. Ya, mungkin itu bagiannya. Saya kira mungkin gini Pak, pertama kali yang Pak Bambang rasakan ketika pada waktu itu mendapatkan ujian itu seperti apa? Benar apa yang dikatakan dengan namanya ujian itu kan Tuhan itu mau menaikkan level gitu ya. Jadi
lulus nggak dengan ujian Dengan ujian sekarang ini ya. yang diujikan gitu ya. Kemudian yang saya rasakan waktu itu ya, karena ujiannya terlalu berat, itu saya sudah di awal itu putus asa. Jadi putus asa itu maksudnya saya merasa downnya itu karena apa? Karena saya kok begini, maksudnya begini itu yang diujikan terlalu berat gitu loh. Maksudnya kok seberat ini ya? Gitu, seberat ini kok saya gitu loh, protes pada yang kuasa gitu. Iya, betul. Cuman ya apa yang Jalan sampaikan benar, Tuhan itu menguji hambanya itu mesti tidak melebihi dari kapasitas kita, mesti harus mampu dan harus diyakini, kita harus mampu dan melewati ujian yang kita hadapi seperti itu. Jadi ketika pertama kali rasanya kok aku sih rasanya pengen ngamuk, nesu Tuhan, protes. kalau di drama ya Allah Tuhan kok aku sih. Mungkin memang mohon maaf ya Pak ya, kan mungkin ujian sakit yang dialami Pak Bambang kan rasanya ya gampangnya saya kan masih muda ya. Dalam rentang usia kan 42 tahun. Kalau di logika kan mosok di usia sekian Pak Bambang sudah mendapatkan ujian seperti ini, rasanya kan nggak terima ya Pak. Iya. Biasanya kan sakit tersebut kan diderita oleh orang-orang yang sudah tua. Biasanya seperti itu, memang itu wajar ketika Pak Bambang merasa marah, merasa kok aku sih, anak saya masih sekolah, saya masih seperti itu untuk anak-anaknya. Oke. Sekarang gini Pak, ketika merasakan di titik yang paling down tadi, motivasi untuk bangkit itu seperti apa? Yang membangkitkan Pak Bambang untuk bisa kembali, saya harus bisa, saya harus bangkit, saya harus mampu. Oke, mungkin di awal mungkin 1-2 minggu tuh saya itu masih protes gitu ya. Kenapa di usia yang masih muda begini sudah seperti orang yang umumnya itu pensiun baru sakit loh, ritmenya seperti itu. Tapi ternyata saya masih di usia anak saya masih kecil, kemudian masih sekolah dan masih butuh biaya yang besar untuk nanti kedepannya gitu ya. Itu kemudian motivasi saya waktu itu ya, saya harus bangkit. Karena apa? Karena mungkin yang membutuhkan saya itu masih banyak, maksudnya banyak orang ya, termasuk pihak keluarga, kemudian ada anak-anak, ada kemudian di pekerjaan, di SMA gitu ya. Jadi itu motivasi saya untuk harus bangkit, saya harus punya semangat untuk kembali, walaupun mungkin tidak bisa 100% ya, mungkin bisa 90% itu atau 99. Wah, biasa. Itu harapannya karena sebelumnya saya mungkin kalau di lingkungan sekolah mungkin saya aktif juga sekolah, kemudian ada kegiatan apapun di sekolah saya ikut di dalamnya, itu kemudian mablek gitu langsung saya down, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, saya harus bisa lagi. Motivasi saya seperti itu. Jadi memang yang harus garis bawahi memang setiap manusia yang diciptakan di alam semesta oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pasti ada manfaatnya. Jangankan manusia, benda apapun, makhluk apapun, ketika Tuhan menciptakan di dunia pasti ada manfaatnya. Contoh sederhana gini Pak, semut Pak, atau nyamuk lah. Nyamuk ketika nyokot sih, nancap di manusia, rasanya gatel, nyedot darah, bahkan ada yang menimbulkan penyakit. Itu pun dia ada manfaatnya. Dengan adanya nyamuk muncullah pabrik nyamuk dengan berbagai macam, ada yang bakar, ada yang listrik, ada yang berbagai macam. Itu nyamuk. Padahal Tuhan juga pernah menjanjikan bahwasanya manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan yang lain. Kalau itu kita yakini, masa kita sih kalah sama nyamuk? Jadi mungkin salah satu yang menjadi motivasi, tambahan motivasi untuk Pak Bambang adalah seperti itu.
nyamuk saja yang sebegitu kecilnya saja itu punya manfaatnya, apalagi manusia yang diberikan akal pikiran sebagai bentuk kesempurnaan ciptaan Tuhan. Masa sih iya saya harus down seterusnya kan gitu ya Pak ya? Gini Pak, satu lagi Pak, apa sih yang pertama kali dirasakan dalam, mohon maaf Pak, ketika merasakan hal tersebut, yang jenengan rasakan apa dari sisi fisiknya? Iya. Perbedaannya seperti apa? Jadi yang awalnya saya itu mungkin aktif ya, di sekolah maupun di manapun itu. Jadi kemudian setelah itu saya seperti apa ya, semuanya harus ada yang bantu. Misalnya mau jalan saja agak susah gitu ya. Saya jatuh pertama itu, kemudian mau jalan itu harus didaplang-daplang itu, di depan belakang itu naik jatuh gimana itu sama anak dan istri itu, saya itu wah, langsung down gitu ya. Kemudian dalam perkembangannya saya banyak orang yang memotivasi saya, kemudian dari teman-teman di sekolah sini juga banyak yang memotivasi untuk harus harus semangat gitu kan. Nah itu juga membantu saya untuk sedikit meringankan, untuk kemudian untuk bisa bangkit lagi, kemudian saya harus aktif lagi gitu ya. Jadi itu penyemangat saya. Jadi apa ya? Ya banyak teman-teman di luar sana itu memberikan motivasi dan berharap bisa berkontribusi lagi, bisa bangkit di manapun ya, karena ya kalau ya itu kita harus semangat lagi. Jadi kalau kejadiannya gimana, maksudnya tiba-tiba pusing terus jatuh atau gimana itu ya, mungkin kan pengen tahu gitu. Ya awalnya memang apa namanya, saya hanya sebenarnya tensi yang tinggi. Awalnya jadi tensi yang tinggi sudah diperingatkan sebenarnya oleh teman-teman di sini, di sebelah sini, seperti Bu Anwar, Pak Solid itu, Pak tensinya tinggi, harus segera istirahat ini. Sampai saya sebelum jatuh itu, kalau misalnya tensi tinggi itu saya izin Pak Din, ada kegiatan sekolah itu saya izin gitu. Itu sebenarnya sudah apa ya, kalau dari segi pola makan gitu ya, itu saya kira saya sudah memenuhi itu semuanya gitu ya. Misal jajan nggak boleh sembarangan gitu. Kalau saya tuh makan mesti selalu pulang, kalau di sekolah itu nggak pernah jajan gitu. Kemudian dari pola makan saya kira kita sudah memilih-milih dan memilah-milah mana yang boleh dan mana yang tidak itu sudah ini. Kemudian biar makanya itu saya agak sedikit protes itu gitu. Jadi sudah pola makan sudah bagus, kebiasaan apapun. Mungkin yang kurang tuh saya cuman karena saya sarjana komputer, hubungannya dengan komputer, mungkin keseringan di depan laptop atau komputer atau elektronik yang lain itu mungkin itu. Kemudian yang kedua mungkin kurangnya olahraga ini yang apa ya, ini motivasi kepada semuanya. Olahraga penting ya. Kalau saya olahraga itu sebenarnya ada sudah diajak, yuk badminton gitu. Kadang ya nanti sebenarnya gitu kan, kadang terus enggak itu. Hanya kadang-kadang saja itu membuat mungkin semakin ngedrop. Nanti ini untuk semuanya mungkin olahraga itu sangat penting ya Pak ya sekali gitu. Kemudian kalau dari tadi pola makan sudah betul, kolesterol waktu itu ya masih normal, gula darah masih normal. Nah itu hanya tensi yang tinggi itu. Kemudian sebenarnya itu kalau dengan olahraga itu mungkin agak bisa sedikit menurunkan tensi. Sama satu lagi Pak, kurang piknik Pak. Wah, ya mungkin karena butuh refreshing Pak. Ya orang-orang IT atau itu kan cenderung diam ya, cenderung diam, di depan komputer, kemudian itu kurang pikniknya itu mungkin butuh refreshing itu.
ketawa-ketawa gitu ya. Iya, maksudnya kan itu. Ada sing paling murah gitu ya, Paling murah. kan untuk bisa guyon-guyon seperti ini gitu. Terus sekarang yang Pak Bambang rasakan dari perbedaan sebelum dan saat ini itu apa, Pak? Oke, kalau yang sekarang ini karena sudah mengetahui, karena saya tadi ya kurang piknik, kurang guyon, kurang apa mungkin ya, dan hal itu kemudian teman-teman itu banyak yang datang ke rumah untuk sekedar untuk kasih motivasi ya, Pak ya. kasih kemudian guyon-guyon gitu, kadang ngakak-ngakak sampai kebentel-bentel gitu ya. Itu sambil ada pekerjaan yang lain gitu, dibikin rileks, kemudian santai, kemudian ketawa-ketawi gitu, seperti itu. Kalau untuk aktivitas sehari-hari berarti sekarang ya agak terganggu ya, Pak ya. Iya. Karena kan berarti dari bagian tubuh ini tidak semuanya bisa normal untuk dilaksanakan. Iya, belum bisa normal ya. Jadi proses. untuk yang sebelah kanan masih perlu proses sedikit demi sedikit. Jadi ya semoga nanti dengan banyak berlatih sedikit-sedikit olahraga, Pak. Iya. Olahraga terus berjemur, katanya berjemur. Kalau saya itu kalau pagi kegiatannya Berjemur. Nah. Tapi jangan sampai gosong, Pak. Nah, ini kan kelihatan hitam sekali. Kebanyakan berjemur nanti gosong. Terus anggota tubuh sebelah kanan perlu banyak dilatih. Iya, Berarti betul. sekarang yang kiri berarti yang jadi lebih aktif ya, Pak ya? Iya. Padahal sebelumnya makan tangan kanan, Nah, semuanya kanan. beraktivitas tangan kanan. Iya. Dan sekarang mau tidak mau kiri harus diaktifkan ya. Betul, Pak. Jadi ya hikmah sekarang, Pak. Iya. Hikmah yang bisa Pak Bambang ambil sekarang. Kan tadi memang saya menggarisbawahi gini, Pak Bambang protes wajar, logis, kan apa? Sudah berusaha memproteksi tentang makanan. Iya. Itu salah satu salah satu hal yang membuat diri Pak Bambang rasanya belum ikhlas pada waktu itu. Iya. Tapi sedikit demi sedikit mungkin memang ada hal yang harus saya kerjakan. Yang mungkin kemarin belum saya kerjakan, mungkin tadi kurang olahraga, kurang refreshingnya. Jadi hal-hal tersebut mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang lain supaya ketika menjalani kehidupan tuh jangan terlalu sepaneng, Betul. tetap santai. Karena kalau terlalu sepaneng, walaupun sudah makan sudah teratur, sudah bergizi, terus sudah olahraga, tapi tetap sepaneng terus kan sama saja nanti. Jadi tetap enjoy, tetap santai dalam berpikir, tapi jangan terlalu santuy, Pak. Satu hal lagi, Pak, mungkin pesan buat teman-teman yang lain. Oke, sebelum masuk ke hikmah yang bisa diambil itu, memang saya sedikit cerita itu karena dulunya saya mungkin aktif ya, aktif sampai lupa olahraga gitu ya, aktif di sekolah maupun di luar itu, jadi merupakan hal-hal yang tadi ya, porsinya harus humor, harus dengan keluarga, kurang ini. Nah ini mestinya berimbang. Itu mungkin hikmah yang bisa diambil. Jadi karena kesibukan saya, kemudian mungkin sedikit dari keluarga mungkin protes. Tanggapan keluarga seperti itu, jadi awalnya. mungkin maksudnya gini, nanti karena kesibukan saya itu, terus keluarga mungkin sedikit di nomor sekian kan, dicuekin atau apa istilahnya gitu. Fokus ke pekerjaannya. Jadi mungkin hikmahnya untuk yang ini ya, porsi keluarga itu penting juga. Jangan sampai melupakan, terutama orang tua, orang tua kita atau keluarga kita itu ternyata sangat itu sebenarnya itu dukungan doa untuk anaknya untuk sukses itu sangat luar biasa. Saat ini mungkin karena mungkin terlalu sibuk itu sampai dicuekin, sampai sedikit melupakan. Kalau di Jawa itu ada adikung gitu ya. Mungkin kita terlalu mungkin masih ada kekuasaan untuk semuanya ini, terus ini dilupakan kan. Nah ini untuk saya sendiri mungkin saya kurang itu juga,
Jadi untuk keluarga itu mungkin lebih dicuekin di rumah, kemudian ada apa ya, hal-hal kecil di rumah, misalnya ada genteng bocor atau nah itu kadang mungkin tidak tergarap atau tidak dilakukan untuk misalnya ini. Jadi karena kesibukan itu terus lebih fokus di pekerjaan. Iya. Gitu. Jadi mungkin yang di rumah mungkin terus agak gimana, maksudnya apa? Kesusahan mungkin yang tidak terlepas dari ini juga dari pihak keluarga, orang tua. Ini yang sedikit terlupakan. Jadi mungkin penyakit saya itu salah satunya itu juga, Pak. Jadi untuk mengingatkan ya, jangan terlalu apa ya, tapi fokus terus ya, dan mungkin pikiran tuh yang di kiri terusin kanan untuk relax atau untuk keluarga, untuk bercengkrama dengan keluarga, itu yang membuat saya jatuh seperti ini. Jadi ini tidak imbang porsinya. Nah, itu hikmah yang bisa diambil untuk saya maupun yang lain gitu. Jadi harus berimbang. Jadi mungkin ada sisi-sisi yang harus kita lakukan dari pihak keluarga itu. Jadi gitu ya guys. Banyak sekali cerita yang bisa kita ambil. Artinya ketika kita menjalani aktivitas, yang pertama laksanakan dengan berimbang. Imbang berarti kan dari sisi pola kehidupan harus sehat ya Pak ya. Yang kedua sisi kekeluargaan itu yang paling utama. Dan sekarang buktinya ya Pak Bambang sendiri merasakan ketika menjalani kehidupan seperti ini tidak harus tua dulu untuk sakit, itu harus berimbang. Sakit tidak harus tua. Namun ketika kita sakit, orang pertama yang akan memperhatikan kita adalah keluarga, bukan pekerjaan kita, bukan teman kantor kita, tapi yang pertama adalah keluarga. Teman pasti memotivasi, pasti mendoakan, tapi yang paling berperan adalah keluarga. Yang mencukupi melayani adalah keluarga itu sendiri. Jadi jangan lupa keluarga ya guys ya. Jadi keluarga itu nomor satu. Pastikan apa yang kalian kerjakan itu untuk keluarga. Dan satu hal lagi Pak, kerjakan semua ini untuk ibadah Pak. Betul. Karena wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya manusia dan jin itu tidak diciptakan kecuali untuk ibadah. Kalau semua yang kita kerjakan, bahkan apa yang kita bicarakan ini adalah kita niatkan untuk beribadah, pasti hasilnya akan berkah. Berarti spiritual juga. Oh iya. Makanya kan keluarga oke, kerjakan juga berimbang, kesehatan juga diimbangi, jangan lupa spiritual. Iya, di akhir di bulan-bulan terakhir ini memang kemarin saya sudah berusaha untuk berimbang tadi dari keluarga, kemudian ada spiritual, kemudian saya sudah berangsur agak kuat gitu ya. Saya harus ke masjid gitu ya. Ke masjid biasanya hanya 1 minggu tuh sekali untuk Jumatan. Ini kemarin itu dengan motivasi itu saya bisa ke masjid berusaha untuk 5 waktu. Cuman di awal itu karena masjidnya itu harus naik, itu suku atau dengkul lutut ini rasanya naik turun linu Pak. Terus akhirnya di minggu pertama itu semangat ya. Untuk minggu-minggu ini karena masih sakit ya, ini sementara gitu. Ya, itu dari segi spiritual mungkin kita harus tadi ya santai-santai, maksudnya itu harus ada relax itu kan. Kalau di masjid, kalau di sekolah, kalau di teman-teman ini kan ketemu orang banyak itu salah satu tekan kita sembuh gitu loh. Ya, kalau di rumah terus malas panen. Nanti di rumah terus pegangnya juga HP lagi. Terus aktivitasnya juga itu lagi, padahal kan memang ini bagian ini memotivasi untuk bisa. Maksudnya memang seperti itu. Jadi apa yang sudah Pak Bambang berikan nanti, yang pertama jelas memotivasi Pak Bambang sendiri. Yang kedua nanti semoga bisa memotivasi teman-teman yang lain. Bahwasannya sakit tidak harus tua. Tapi sehat itu wajib harus sampai tua. Nantinya supaya kita tetap dalam kondisi yang fit, yang sehat, harus kita imbangi. Pola makan,
pola tidur juga Pak. Iya, betul. Terus keluarga, kebahagiaan, Iya. terus jangan Piknik lupa tadi. piknik tadi. Iya. Makanya sampai ada tagline mari piknik biar nggak panik. Kalau udah kebanyakan panik, Iya. wes nanti malah bingung. Iya. Piknik yang nggak harus mahal-mahal ya. Piknik nggak harus mahal, bisa kemana? Ketemu ke teman, terus main ke rumah teman. Ngekek-ngekek. Nah, betul. Ketawa-ketawa itu sudah menjadi bagian treatment yang sangat luar biasa. Gitu guys, jadi sedikit banyak yang disampaikan Pak Bambang tadi adalah bagian dari cerita yang sudah dialami Pak Bambang, bagian dari ujian. Artinya setiap manusia itu pasti akan mengalami ujian, dan besar kecilnya, tinggi rendahnya itu disesuaikan dengan kemampuan hambanya atau kemampuan manusianya. Artinya yakinlah bahwasanya setiap ujian itu pasti ada batasnya, di mana batasnya adalah kesabaran dan keikhlasan kita. Jadi semoga setiap manusia bisa mampu melewati ujiannya dan menaikkan level kehidupannya untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, begitu ya. Jangan lupa tetap ikuti video-video dari kami. Terima kasih Pak Bambang atas kehadirannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe ya guys ya. Jangan lupa diklik subscribe-nya, terus share ke teman-teman supaya channel ini lebih berkembang lagi. Oke, sekian dari kami. Let's talk about Vergas Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.